Nah, kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bagaimana cara membuat air korela itu. Nah, kemarin kan kita beli di toko tani, toko pertaniannya. Itu bahan-bahan daripada air korela ya. Nah, sekarang kita sudah beli, bahannya sudah ada. Nah, kita lihat ya di sini satu persatu bagaimana cara kita membuat air korela ya. Nah, ini kita di sini. Nah, kali ini teman-teman, pemilihan bahan terakhir adalah air hijau itu sendiri. Nah, air hijau ini kita berambil di di genangan-genangan air yang tempat area yang terbuka. Nah, pertanyaannya mungkin muncul dari teman-teman, mengapa bukan dari air hijau saja dijadikan korela? Artinya air hijau ini saja yang jadi korela. Nah, jawabannya teman-teman ya, tidak semua air yang hijau itu mengandung korela. Ya, jadi air yang hijau belum tentu korela. Nah, apa sih air korela itu bandingkan dengan air hijau perbandingannya? Jadi air yang hijau belum tentu mengandung alga. Nah, sedangkan kalau korela itu dia sudah mengandung alga. Sedangkan alga sendiri itu makanan dari kutu airnya ya. Jadi dia semacam makhluk hidup juga yang ukurannya mikro, kecil. Dia sangat kecil-kecil juga ya. Jadi ya alga itu juga dia makhluk hidup ya. Kayak semacam kutu air ya. Jadi dia sangat kecil ukurannya dibandingkan dengan kutu air ya. Nah, jadi air hijau belum tentu korela, tapi korela itu dia sendiri mengandung alga. Nah, kita ambil bahan terakhir ini ya, bahan air hijaunya. Lalu kita buat bahan air hijau korela ya. Nah, kita ambil dulu bahannya, kita masukkan ke dalam botol ini ya. Jadi terakhir ini pengambilan barangnya, setelah itu kita buat ya. Oke. Nah, air hijau ini sangat banyak ya, air hijaunya ini. Nah, hijaunya agak semacam pekat ya. Kita ambil air hijau ini 2 botol aqua saja ya. Nah, inilah air hijaunya ya yang kita ambil dari genangan-genangan air yang ada di sekitaran persawahan ya. Mungkin bisa dilihat. Nah, inilah hasilnya untuk membuatkan daripada air korelanya. Nah, sekarang selanjutnya kita buat airnya ya, air korelanya. Nah, inilah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat air korela ya. Nah, bahannya kita sebutkan satu-satu dulu. Ini ya puput urea ya. Puput urea ini harganya di toko tani itu cuma 10.000 aja sekilo ya. Terus ini puput MPK. Nah, harganya sekilo ini dia cuma 15.000 ya, puput MPK-nya ini. Nah, terus ini cairan gula pengganti dari moltase ya, atau cairan tebu. Mengapa kita pakai cairan gula merah? Karena tetesan tebu atau moltase itu harganya cukup mahal di pasarannya, jadi kita ganti sebagai gula merah saja. Nah, terus selanjutnya ini dedak padi ya. Nah, dedak padi. Terus M4. Nah, M4 ini kegunaannya banyak sekali ya. Nah, selain dari memperbaiki mutu air yang berada di tambat, dia juga mengurai bahan-bahan sisa pakan, kotoran ikan atau udang ya. Ya, mengurai itu dia menghancurkan kotoran ikan yang ada di kolam ataupun di tambat.
Nah, mengurai, dia menghancurkannya dari kotoran-kotoran itu sendiri, dan dia jadikan mikroorganisme untuk makanan ikan. Nah, ini air hijaunya sendiri ya, yang kita ambil tadi di genangan air tadi di daerah persawahan ya. Nah, itulah tadi bahan-bahan cara membuat air chlorella. Nah, sekarang kita bagaimana cara membuatnya. Nah, kita saksikan ya. Nah, kita lanjut ya. Kali ini kita buat cara membuatnya bagaimana. Nah, ini kita pakai dedak ya. Dedak padi ini cukup kita kasih 1 sendok. Nah, ini biasa 1 sendok kalau ukurannya kecil. Nah, namun kali ini saya ingin membuat ukuran banyak ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia baskomnya besar. Nah, jadi saya ingin membuat ukuran sebanyak gini. Jadi dedaknya kita beri 2 sendok ya. Nah, 2 sendok. Nah, 2 sendok kita berikan. Nah, selanjutnya kita kasih pupuk ureanya ya. Nah, pupuk urea. Nah, pupuk urea ini kita kasih 2 sendok juga ya. Nah, 2 sendok pupuk ureanya. Urea yang kita kasih sebanyak 2 sendok juga ya. Nah, ini. Nah, terus selanjutnya kita di sini ambil pupuk NPK ya. Nah, pupuk NPK-nya juga kita beri 2 sendok ya. Nah, 2 sendok pupuk NPK. Nah, kita berikan ya. Nah, kita aduk dulu ya. Kita berikan air. Nah, kita berikan air. Nah, kita aduk sampai semuanya merata ya dulu. Kita aduk sampai merata. Kita aduk dulu terus sampai merata, sampai seluruh dari bahan ini larut di dalam air. Kita aduk-aduk. Nah, tidak semua air hijau itu mengandung alga ya. Tidak semua air hijau itu mengandung alga. Nah, air hijau namun dia tidak mengandung air alga. Nah, dari alga inilah semacam makhluk hidup juga, semacam kayak kutu air, tapi dia ukurannya kecil ya. Dia ukuran mikro 0,001 mikro. Kita aduk sampai larut. Kita aduk sampai larut semua dedaknya ya. Nah, kayaknya dedaknya ini agak kekurangan ya, kita tambah lagi 1 sendok. Nah, mengapa sih saya memakai ember begini, tidak memakai toples ya, karena ukuran yang saya ingin buat ukuran besar. Takarannya juga cukup agak besar ya. Kita hancurkan dulu. Setelah semua larut, nah setelah merata kita campurkan lagi dengan tetesan gula ya. Nah, kita kasih sebanyak 2 tutup botol saja ya. Nah, kita kasih 2 tutup botol tentang gulanya.
Nah, selanjutnya kita turunkan M4. Nah, M4 nya juga kita beri di sini sebanyak ya 2 tutup botol saja. Nah, kalau misalkan sedikit saja kita buat, cukup 1 tutup botol ini ya. Cukup 1 tutup botol saja kalau ukuran yang kecil ya. Nah, kebetulan saya mau buat ini besar. Buat 2 tutup botol. Nah, lalu kita aduk lagi ya sampai merata, betul-betul merata keseluruhan. Ini setelah kita aduk semua merata, kita saring memakai saringan ini ya. Tapi sebelum itu, nah, wadah ini kita isi dulu dengan air sumur. Kita tidak di sini memakai air PDAM karena air PDAM itu dia mengandung banyak zat kapur, sehingga bisa membunuh alganya itu ya sendiri. Jadi kita pakai air sumur di sini karena kandungan dari air sumur dia tidak mengandung daripada unsur kapur ya. Nah, setelah kita saring, kita tuangkan ini di sini ya. Kita tuangkan di wadahnya. Nah, kita kasihkan starter air hijaunya. Nah, kita buat sebentar ya. Kita isi dulu air, lalu kita tuangkan. Tunggu dulu ya. Jadi kita saring dulu ya terlebih dahulu. Jadi dedak ini tidak boleh kotorannya bercampur karena bisa menyebabkan belatung ya. Jadi kita saring dari dedak ini karena kalau dia bercampur dengan dedak ini, kotorannya dia akan menimbulkan banyak belatung. Bisa jadi alganya rusak ya, nggak jadi. Saja alganya rusak, tidak jadi. Kita saring dulu ya. Sampai atasnya ikut ya. Misalnya atasnya. Saring dari atasnya hasilnya seperti ini. Nah, inilah dari rumput butternya yang kita campurkan dari air hijaunya ya. Nah,
tidak maunya banyak, jadi kita taruh di sini saja ya, kita bersihkan dulu. Nah, kita saring lagi, khawatirkan nanti kesempatannya untuk kotorannya lagi. Kita campurkan air hijaunya semuanya. Sudah tercampur semua, bisa kita tuangkan nantinya di baskom yang wadahnya tadi besar ya, kita sisa naik di atas atap. Oke guys, tunggu ya. Nah, kali ini kita berada di atas atap ya, atap rumah, karena matahari di sini cukup sangat panas kalau di atas atap. Jadi saya naik di atas atap, mungkin dikatakan cukup gila ya, karena di atas atap cara membuat korelanya. Saya mengambil di atas atap, inisiatif karena saya pikir panasnya itu harus betul-betul cukup panas ya, karena kalau cuaca yang sangat panas itu mungkin dibutuhkan waktu kurang lebih 3 hari ya. Jadi hijaunya sudah cukup peka ya. Nah, namun kalau di tempat yang teduh-teduh mungkin dibutuhkan sampai 7 hari kepekaannya. Tapi namun kalau panas yang terik yang di atas atap seng ini mungkin saya kira cukup sangat panas ya. Jadi mungkin dibutuhkan waktu 1-3 hari sudah jadi mungkin ya. Kita lihat, nah ini starternya kita sudah buat tadi. Nah, kita sisa tuangkan air di wadahnya. Nah, kita sisa tunggu sampai 3 hari ke depan ya, untuk menjadi air korella ya, yang mengandung alga. Air hijau korella yang mengandung alga untuk pakan Daphia magna. Nah ya sahabat ya, sahabat cupan, sahabat gupi, jangan lupa ya di like ya, di follow, dibagikan, dan jangan lupa ya sahabat-sahabat semua yang saksikan video ini, subscribe-nya agar kedepannya kita akan lagi channel berikutnya buat bagaimana cara membuat infusoria ya. Kali ini kita buat dulu pakan dari Daphia magna. Terima kasih ya teman-teman sahabat cupan, gupi semua yang seluruh dimanapun berada yang telah mensubscribe, mendukung kami, membagikan, memposting like. Kami sangat berterima kasih ya sahabat sama-sama. Salam satu air, ada yang gupi beta gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan ya, kita tuangkan airnya sudah penuh.